Halo, perkenalkan saya Julian Mandragapa dari kelompok 8 yang menjelaskan cara penurunan rumus dari ini transform Reynolds. Oke, eh, transform Reynolds. Transform Reynolds kan untuk mengukur suatu benda, suatu apa ya? Misalkan ya ada suatu fluida yang mengarah suatu tempat, kita nggak mungkin ngikut gitu fluidanya kan, kayak suatu tempat nih ya, fluida gitu. Kita nggak mungkin ngikut kan, kayak kita nggak mungkin kayak tiap tiap detik diukur di sini lagi, detik kedua diukur ke sini lagi, kayak ya itu tidak efisien lah gitu. Nah, apa yang kita perlu, ya kita perlu mengontrol kontrol volume pada satu tempat tertentu, kayak ini tetap, tetap tetap eh, yang dalam ini tetap, tapi sistem sistem akan melewati apa ya, kontrol volume ini, dan dalam kontrol volume ini kita akan mengukur hitungan-hitungannya di situ. Oke. Eh, nah, misalkan nih suatu sistem ada sistem ini pipa, pipa yang bentuknya seperti ini. Ada yang merah itu kontrol volume kita, dan yang hijau ini sistem kita. Nah, waktu pertama kan eh, kontrol volume dan ini sistemnya bakalan sama. Kayak dia bakalan ya di awal gitu, karena belum ada bergerak gitu kan, jadi masih sama, tempatnya sama gitu dalam satu ruang. Nah, ketika bertambah waktu kayak ini AT0 tambah DT, dia bakalan bertambah tambah sejauh delta X lah misalkan, delta X. Nah, tapi kontrol volumenya kita tetap menetap gitu kan, tapi sistemnya akan bergerak ke kanan. Nah, kan kita punya sistem dulu gitu. Oke. Nah, pada sistem berikutnya, kita tahu kalau misalnya pada T0 tambah DT, tambah tambah DT gitu, eh, ada sistem yang bergerak kepada wilayah kedua. Soalnya kan ke kanan nih, ke kanan, 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 dan kontrol flow-nya tetap di sini. Tetap di sini kan. Nah, otomatis ada yang masuk ke sini dan ada yang keluar lewat yang kedua ini. Jadi masuk lewat satu dan keluar lewat dua. Nah, kita perlu perhatikan itu. Nah, master enter nih. Ke satu dia enter kontrol volume ini yang warna hijau yang hijau ini untuk apa ya, fill the system, dan yang kedua itu akan keluar nolak garis kontrol volume. Nah, kita dapat misalkan sistemnya kayak gitu. Oke. Nah, dari permasalahan ini dapat dihitung, kita menghitungnya gitu. Eh, pada base system sama B control volume yang apa ya? Ini B Langlarian, Langlarian, Langlarian bakalan sama dengan yang Euler ini ya. Nggak salah. Pokoknya yang berubah lah gitu nunya, eh, setiap pantauannya gitu. Nah, pada pada itu pada saat ini akan sama, dan kita bisa menghitungkan pada base system ini saat apa ya, bergerak bergerak T tambah dt, dan kontrol volumenya akan ada dua tiga sistem malahan di kontrol volumenya itu sendiri, tapi base systemnya ya satu kesamaan gitu semuanya ini. Untuk kontrol volume ada tiga sistem. Pertama ini sini yang di kontrol volumenya yang tetap, yang di awal tadi, terus yang pertama, terus yang di kedua. Jadi ada total tiga kontrol volume diwakilkan dengan BCV, BI, dan BI. Nah, semua ada sistem PT tambah DT, saat T tambah DT, saat T tambah DT, tambah T tambah DT. Nah, pada saat itu kita bisa apa ya, take the limit when DT sama dengan nol, apa ya, menuju mendekati sangat dekat, dekat dengan nol. Nah, pada volume itu, this means the volume refers to the both system and the CV at that instant. Jadi volume ini sistem sama CV-nya diukur dalam volume yang sangat instan gitu, kayak kecepatannya sangat cepat. Nah, pada saat itu kita bisa apa ya, pakai terapkan rumus rumus limit, dan kita tahu kan
saat delta T menuju nol, delta T menuju nol itu sama dengan turunannya itu sendiri pada waktu dt, dx per apa ya, d ini, delta ini per waktu. Nah, diuraikan. Jadi ya sama ya, B system sama dengan ini tadi, B kontrol volume yang di sini. Nah, tepatlah persamaan yang ini. Nah, oke selanjutnya. Nah, pada sistem kita ketahui nih ada dua, ada dua. Pertama, ada yang menapa ya, pada saat volume itu menempati volume itu, dan ada juga yang keluar volume, kayak masuk keluar gitu. Nah, dan untuk yang pertama tadi, yang untuk yang saat dikontrol sistem itu volume itu, kita bisa ya pakai turunan room apa ya, limit limit yang saat mendekati nol lagi. Untuk apa? Untuk mengukur berapa berapa ini, eh, nilai B sistemnya ini dan B kontrol volume. Nah, pada saat waktu terdekat tertentu itu. Nah, untuk sendiri yang cross boundary atau yang tadi yang keluar dan masuk itu yang di awal tadi, pada saat ini, yang masuk dan keluar gitu ya, jadi yang keluar exit system bukan pada kontrol volume sendiri. Ini bisa dipermisalin dengan ini BI dan BI satu B11 lah. Nah, kalau dilimitkan ini berdasarkan buku, rumusnya ini mirip ke mass flow ya. Mass flow ya. Rho A kali V kali B1. Nah, hasilnya sama dengan B dot in dan B dot out. Nah, kalau di kita samakan dari kedua rumus ini, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, eh, di sini terlihat base system ini bisa apa ya, bergantung pada sistem atau bergantung pada kontrol volume sendiri. Nah, jadi eh, ini bisa terlihat juga kalkulasinya ini bisa apa ya, bisa mewakili suatu bidang gitu, kayak misalkan nggak cuma kayak kayak kita hitungannya kepada suatu air yang mengalir gitu, kayak kita bisa pada air yang mengalir dan juga pada kontrol volumenya itu sendiri. Tapi tapi ini ini permasalahan. Soalnya ini kan kita udah tahu nih, berapa volume, apa ya, apa yang masuk dan apa yang keluar gitu, bukan volume. Apa yang masuk dan apa yang keluar gitu. Bundarinya gitu, kayak itu kan nggak pasti banget, pasti benar. Jadi ya kita perlu generalisasi supaya ini jadi apa ya, bisa diterapkan pada sistemnya itu sendiri. Oh ya, dan ini rumus yang ini eh, rumus yang ini itu akan similar dengan rumus pertama hukum termodinamik. Jadi ya masih ada ketertarikan. Itu rumusnya kalau nggak salah delta U sama dengan Q per W. Ya, rumus pertama konsentrasi energi. Oke, terus sekitaran termnya saja. Nah, selanjutnya, nah, uh, oh ya, itu tadi karena yang pertama ini stop cross bundar itu cuma bisa pada uniform aja, bentuk uniform. Karena ya kita apa ya, kita tahu gitu, kayak kayak pasti ini berapa ya kalau uniform gitu. Berapa yang keluar, berapa yang masuk gitu. Tapi kalau non uniform udah tuh bingung lah caranya tuh. Nah, untuk apa ya, generalisasi ya, kita pakai rumus ini. Pertama kita misalkan nih pada satu tempat atau benda lah yang lubang, ada DA semacam lingkaran di sini misalkan, dan ada entropi sama V vektor. Nah, V vektor ini eh, arahnya arahnya bisa bebas kemana saja, tapi mengarah ke DA. Jadi ini arahnya bebas mau ke sini gitu, terserah. V vektor terserah gitu. Tapi yang pasti itu n vektor dia bakalan tegak lurus dengan bidang bidang DA, biar perpendikular gitu. Nah, nah dapat kita tahu kalau
kita menggunakan rumus integral gitu. Ya, dalam layout yang ini. Nah, integral akan menghasilkan pada kontrol sistem ini, namanya kontrol sistem, kita kontrol di sini. Nah, hasilnya row kali b, row b, v kali n, v vektor kali n vektor dalam dalam tempat dA ini. Nah, pada pada ini kita terlihat juga ini v kali dot n itu pasti kurang dari 0. Soalnya ya kalau kalau ini kan bisa terlihat ini sudutnya ini bakalan lebih apa ya? Lebih besar dari 190 lah, 90 derajat. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya lagi. Nah, di sini udah bisa terlihat tunggu dulu. Clear. Nah, rumus ini udah bisa terlihat ya dari sini. BLT ini kita bisa terapkan pada rumus yang awal tadi. Rumus yang awal itu yang di sini. Nah, B out kurang B in. Kenapa diterapkan gitu? Supaya kita bisa mengukur lebih pasti gitu. Lebih pasti pada suatu sistem. Nah, so ini di sini. Nah, jadi di transport di Renault Transport ini ada dua sistem yang apa ya? Sistem yang diukur. Change within the system itu sendiri dan change within control flow-nya sendiri. Jadi ada ini kalau kita tahu kan sama-sama ini Lagrange. Lagrange jadi ya. Dan ini yang kedua Euler ya kalau nggak salah. Euler itu boleh dicek lagi. Euler. Nah, oke. Itu penurunan dari rumus transport Reynolds Transport Theorem. Terima kasih. Kan saya di share kayak gini. Oh, udah dikasih dengan video yang menjelaskan contoh soal teorema Reynolds transport. Nah, pertama ini ada aliran air melalui eh, 2 meter lebar per sisi. Nah, seperti gambar di bawah ini, habis itu ada kecepatan 3 meter per second, dan dengan nilai B atau beta super 1. Nah, pertanyaan itu mencari flow mass atau massa aliran massa di section CD, dan B-nya ini eh, mengganti nilai B-nya menjadi 1 per rho, di mana rho itu adalah densitas. Nah, ini jawabannya. Menggunakan transport theorem Reynolds dengan mass outnya seperti pada digambar di atas, with B-nya tadi sama dengan 1 dan P dikali normalnya itu sama dengan P cos theta, di mana normal ini merupakan gaya normal dari section CD-nya. Nah, langsung dimasukkan aja ke rumusnya. Dapatkan B artinya itu sama dengan rho V cos theta ACD, di mana ACD-nya itu merupakan panjang dari CD dikali dengan 2 meter. Nah, panjang CD-nya itu sama dengan 0,5 per cos theta. Nah, langsung dimasukkan saja nilai-nilainya, di mana rho air itu 1000 kg per meter kubik dan P ini 3 meter per second. Tinggal dimasukkan ya nilainya 1000 dikali 3, terus katanya selalu menghilangkan sama dengan 3000 kg per second. Nah, untuk poin B-nya dengan nilai beta atau B-nya sebesar 1 per sama seperti tadi, tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Nah, didapatkan nilai mass flow rate-nya, volume flow rate-nya sebesar 3 meter kubik per second. Ya, terima kasih.
Halo, perkenalkan nama saya Fredrik Irianto. Saya dari kelompok 8 Mekanika Fluida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal 2 dari masalah Renault Transport. Jadi pada soal ini dapat terlihat ada sebuah gambar pipa dengan diameter yang berubah. Nah, jadi pada gambar ini dapat terlihat ada V1, kemudian ada V2, dan ada kontrol volume pada 1 sampai 2 ini. Nah, di sini diketahui ada kalau water flow-nya itu dia row-nya konstan. Terus untuk D1-nya itu di nomor 1 nih dia 10 cm, untuk D2-nya tuh dia 15 cm. Terus untuk V1-nya itu dia 10 cm per second. Terus untuk aliran ini dia steady flow. Nah, di sini ditanyakan V2-nya tuh berapa kecepatannya. Nah, pada masalah ini diaplikasikan teori dari konservasi massa yang dimana derivatif dari B system itu sama dengan dari derivatif dari T sama dengan nol. Terus untuk betanya sama dengan 1. Terus berikutnya row 1 sama dengan row 2 sama dengan row atau sama. Nah, karena ini steady flow, maka di sini digunakan rumus 0 sama dengan D per dt integral integral kontrol volume dari rho kali D kali V ditambah rho 2 kali V2 kali A2 dikurang rho 1 kali V1 kali A1. Nah, karena di sini dia itu steady flow, maka dia di D per dt-nya ini dia konstan atau nol. Makanya di sini diturunin jadi hanya row 1 kali V1 kali A1 sama dengan row 2 kali V2 kali A2. Nah, dari rumus ini tuh dijabarin lagi sehingga V2 itu didapatkan row 1 kali A1 per row 2 kali A2 dikali V1. Nah, untuk row per row-nya ini karena ya row-nya sama, maka di sini dianggap sama atau satu. Nah, jadi tinggal di sisa rumusnya yaitu D1 per D2 dalam kurung kuadrat dikali V1. Nah, D1 D2 itu dimasukin 10 cm per 15 cm kuadrat dikali 10 cm per second. Maka didapatkanlah 4,4 cm per second. Oke, sekian presentasi dari tugas Mekanika Fluida kelompok 8. Terima kasih.